Pemirsa, melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Bali membuat sejumlah aturan pembatasan kegiatan masyarakat terus disesuaikan. Hal ini dilakukan mengingat penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini masih perlu dikendalikan dengan baik untuk mencegah meningkatnya kasus baru COVID-19. Salah satu aturan yang dicabut adalah sistem ganjil dan genap pada Sabtu dan Minggu yang baru diberlakukan 2 minggu, tepatnya per 25 September. Menurut Gubernur Koster, pembatasan arus lalu lintas ganjil genap dicabut dengan tetap memperhatikan kapasitas keterisian fasilitas parkir. Aturan ini dituangkan dalam surat edaran SE Gubernur Bali nomor 18 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM COVID-19. Dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali, ada beberapa hal yang ditekankan dalam SE Gubernur nomor 18 tahun 2021 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 47 tahun 2021 tentang PPKM level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas sampai dengan pukul 22 WITA, namun wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pengunjung yang diizinkan masuk hanya setelah memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Pengunjung usia di bawah 12 tahun dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19 diperbolehkan masuk, namun harus didampingi orang tua. Ibu hamil diizinkan masuk setelah mendapatkan vaksinasi 2 kali dengan kondisi badan sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19. Sedangkan penduduk berusia di atas 70 tahun tidak diizinkan masuk. Usaha kuliner di dalam pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat dengan kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit. Bioskop di dalam pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan boleh dibuka dengan ketentuan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas. Sedangkan tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup. Daya tarik wisata DTW alam budaya buatan, spiritual, dan desa wisata diperbolehkan dilakukan uji coba dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada setiap pintu masuk. Aktivitas keagamaan diizinkan dengan mengatur jumlah petugas dan umat maksimal 50% dari kapasitas atau 50 orang. Sedangkan resepsi pernikahan diizinkan dengan jumlah tamu maksimal 20 orang pada saat bersamaan. Pelaku perjalanan dengan transportasi udara dapat menunjukkan hasil negatif antigen H-1 dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksinasi dosis pertama. Bukti telah mengikuti vaksinasi ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Bali Pos melaporkan.